Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabb, Tuhan semesta alam, Zat yang mana kita hanya meminta kepadanya, memohon, berkeluh kesah hanya kepadanya. Allah Tabaraka Ta'ala, tempat kita meminta, tempat kita mengadu. Apapun permasalahan hidup kita, mintalah kepada Allah dengan sabar, dengan ikhlas. Karena ikhlas adalah syarat utama diterimanya doa dan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya memohon kepada Allah, Zat yang Maha Perkasa, Zat yang memiliki kuasa atas alam semesta ini, Zat yang tidak berawal dan juga tidak berakhir. Dialah Raja dari segala raja, Zat yang bisa melindungi kita, menjaga kita dari gangguan apapun itu, baik dari syaitan jin dan juga syaitan manusia. Kali ini saya akan mengangkat kepada teman-teman satu motivasi, satu masukan, satu sharing bahwa terapi ruqyah itu butuh kesabaran. Ingatlah bahwa hidup ini adalah ujian. Siapapun dia manusianya, apapun jabatannya, dari manapun asalnya, apapun suku bangsanya, pasti dia pernah diuji. Dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas ujian yang Allah titipkan kepada kita. Karena ujian itu adalah sebagai bentuk rasa kasih sayang dan kepedulian Allah terhadap diri kita. Karena biasanya manusia yang tidak pernah diuji, artinya Allah sedang mengabaikan hidupnya, Allah sedang tidak memperdulikannya, Allah sedang tidak memperhatikannya. Ujian berupa kemiskinan itu lebih ringan. Ujian berupa kesakitan jauh lebih ringan dibandingkan dengan ujian yang dia memiliki segalanya, memiliki kekuasaan. Karena biasanya orang yang mempunyai segala sesuatu, mempunyai fasilitas apapun yang dia miliki itu ada, pasti umumnya dia jauh dari Allah, dia jauh bersyukur. Maka teman-temanku yang semoga dimuliakan oleh Allah, semoga selalu dijaga oleh Allah, yang semoga saat ini sedang terlilit hutang, Allah lunasi hutang-hutangnya. Semoga yang saat ini belum memiliki keturunan, Allah berikan rezeki anugerah berupa keturunan. Yang saat ini sedang diuji oleh anak-anaknya yang sedang sakit, yang tidak menurut kepada orang tuanya, Allah mudahkan urusannya, Allah angkat seluruh keluh kesahnya, sakitnya, dan permasalahan hidupnya apapun itu. Untuk menghadapi syaitan laknatullah alaihi dari golongan jin ini, kita butuh kesabaran, butuh keikhlasan. Ketika kita diganggu oleh mereka, keluarga kita, istri kita, anak kita, ikhlas, yakin bahwa yang terjadi di dalam diri kita dan keluarga kita atas gangguan itu, yakinlah semua sudah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ridho dulu, kita terima dulu, dan jangan berkeluh kesah. Jangan mengatakan, ya Allah, sampai kapan masalah ini semua berakhir. Selagi kita masih hidup, artinya
Allah masih inginkan kebaikan kepada kita. Surga tidak bisa didapat dengan kita hanya santai-santai ria, dengan kita tidur-tidur. Alam semesta ini luas. Jangan kita melihat hanya sebatas diri kita dan keluarga kita. Lihat orang-orang di luar sana yang dia diuji dengan sakit yang amat menyakitkan, yang dia tidak bisa bergerak, tidak bisa sholat atau beribadah kepada Allah dengan sempurna, yang saat ini duduk di kursi roda. Anda masih memiliki jasad yang sempurna, kesehatan, itu adalah harta yang sangat berharga. Anda bisa meminta kepada Allah, bisa berupaya kepada Allah, mohon kepada Allah dengan gerakan-gerakan sholat yang sempurna. Masya Allah, itu adalah suatu rezeki, satu nikmat yang orang lain belum tentu bisa mendapatkan itu. Ribuan saudara-saudara kita yang saat ini, detik ini berada di rumah sakit. Anda yang saat ini sedang sembuh, lakukan perubahan-perubahan. Datangi majelis ilmu, belajar ilmu agama, baca Al-Quran, hafalkan hadis, turunkan ilmu-ilmu syar'i kepada anak-anak Anda. Karena anak-anak kita itu adalah aset amal jariah kita ketika kita tidak lagi ada di muka bumi ini. Dialah yang akan mendoakan kita. Jangan pernah takut kepada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang memiliki surga dan neraka kelak. Dialah yang akan menguasai dua tempat di mana tidak ada tempat yang lain lagi di yaumil akhir, di kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Dan hanya ada dua kemungkinan kita akan masuk. Tidak ada kemungkinan yang lain. Tidak ada kemungkinan yang lain. Kalau tidak surga, auzubillah, berarti neraka. Cari teman-teman soleh dan soleha yang saling mengingatkan dalam kebaikan. Allah mengatakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam berbuat kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Saling mengingatkan di jalan Allah. Karena kita memang manusia, butuh nasihat, butuh masukan. Dan kita lebih butuh dan sangat membutuhkan doa daripada pujian dan sanjungan setiap manusia. Jasad butuh asupan sebagaimana kita butuh makan dan minum. Ruh juga butuh asupan sebagaimana asupan yang kita ketahui bersama, yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah ruh. Banyak nasihat-nasihat di sana, ilmu-ilmu syar'i yang membahas tentang kehidupan setelah kematian. Dan hanya dengan itulah kita akan memiliki ruh yang kuat, ruh yang sehat. Karena semuanya dimulai dari hati. Ketika hati kita baik, ketika hati kita sehat, maka sehatlah seluruh jasad, termasuk ruh kita. Jauhkan sifat iri dan dengki. Selalu bersyukur kepada Allah. Dan jangan melihat orang lain. Karena yakinlah, di atas langit masih ada langit. Lihatlah ke bawah, maka kita akan senantiasa terus bersyukur. Mohon kepada Allah agar senantiasa dimudahkan dalam menjalani hari demi harinya sampai Allah Ta'ala pisahkan ruh dari jasadnya. Demikian nasihat singkat ini, semoga bermanfaat buat diri saya pribadi dan juga keluarga, dan juga orang-orang, teman-teman di sekitar saya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita rizki yang baik lagi berkah, ilmu yang bermanfaat, diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, mohon kepada Allah, dan juga diterima amal-amal ibadah kita apapun itu, insya Allah. Semoga Allah menjauhkan kita dari perbuatan yang sia-sia, yang tidak bermanfaat buat dunia dan juga akhirat kita. Arsadani Allah wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.